Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi, sang pengelana. Kali ini teman-teman, kita akan mencoba membahas latihan soal-soal untuk penilaian sumatif akhir semester untuk materi trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan informasi berikut. Dua kapal berada di laut, di kedua sisi mercusuar sedemikian rupa, sehingga kapal dan mercusuar berada pada garis lurus yang sama. Sudut elevasi mercusuar jika diamati dari dua kapal adalah alfa 60 derajat, beta 45. Oke, berarti ini kita lengkapi dulu ya. Di sini alfanya 60, oke. Di sini betanya 45. Nah, dari informasi di atas, tentukan besar sudut theta. Oke, ini siku-siku ya, teman-teman semua ya. Nah, berarti kita bisa tentukan sudut theta dan sudut gamma. Ini 60, ini kan 90, jangan lupa ya, ini juga 90. Berarti tetanya itu bisa kita tuliskan, theta sama dengan 180 dikurang 90 dikurang 60. Berarti sama dengan 30. Sedangkan sudut gammanya ini bisa kita tuliskan 180 dikurang 90 dikurang 45. Berarti sama dengan 45. Jadi sudutnya untuk theta adalah 30, untuk gamma adalah 45. Kalau di sini kita tuliskan di sini 30 derajat, di sini 45 derajat. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai dari sin 105. Nah, kita perhatikan untuk yang C ini ya. Nah, sin 105. Nah, 105 itu kan bukan sudut istimewa. Nah, kita gunakan informasi yang ada. Dari sudut-sudut ini mana yang dijumlahkan bisa menjadi 105. Tapi yang istimewa ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada 60 dan 45. Berarti sin 105 bisa saya tuliskan sama dengan sin 60 tambah 45. Oke, berarti ini bisa saya lanjutkan. Ini menjadi sin 60 kali cos 45 gitu ya, ditambah sin 45 kali cos 60. Berarti ini sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 kali setengah. Berarti ini kita tuliskan sama dengan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Berarti sama dengan seperempat buka kurung akar 6 tambah akar 2. Oke, lanjut ya. Yang D, kita perhatikan diminta cos 75. Nah, cos 75 itu bisa kita peroleh ya, yang D ini. Nah, itu cos 75 itu bisa kita tuliskan sama dengan cos ini 45 tambah 30. Oke ya. Berarti kalau ini kita tuliskan cosnya cos 45 kali cos 30. Nah, jangan lupa ini jadi min sin 45 kali sin 30. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 kali setengah. Berarti ini jadi seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Atau bisa dituliskan seperempat buka kurung akar 6 min akar 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Untuk soal ini kita diminta tangen 15 ya, yang bagian E. Nah, kita tuliskan tangen 15. Nah, tangen 15 dari sudut yang ada berarti bisa kita peroleh dari tangen 45 dikurang 30. Oke, berarti ingat rumus tangen jangan lupa ya. Ini bisa kita tuliskan jadi tangen 45 dikurang tangen 30. Nah, jangan lupa 1 ditambah tangen 45 dikali tangen 30. Oke, ini kalau kita lanjutkan, nah ini bisa kita tuliskan tangen 45 itu 1 ya, dikurang tangen 30 itu sepertiga akar 3. Gitu ya. Kemudian kalau kita lanjutkan per ini 1 ditambah
1 kali 1/3 akar 3. Oke, nah ini kita coba ya. Ini kita kalikan semua nih biar mudah nih. Karena ini ada pecahan 1/3, semua saya kalikan 3/3. Berarti soal ini bisa saya tuliskan sama dengan 3 min akar 3 gitu ya. Per 3 ditambah akar 3. Oke, paham ya? Nah, untuk soal tipe seperti ini sebenarnya jawabannya sudah benar. Tapi kalau kita diminta menyederhanakan, ini kita tuliskan kali sekawan lagi. 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Jadi kita lihat sekawan yang bawahnya ya. Berarti ini kita kalikan faktor semua ya. Berarti kalau saya kalikan faktor, ini sama dengan 3 kali 3, 9. Kemudian min 3 akar 3. Kemudian ini min 3 akar 3. Kemudian plus 3. Per yang bawah ini adalah perkalian sekawan. 3 kali 3, 9. Nah, akar 3 kali min akar 3, min 3. Berarti yang atas, ini kita bisa sederhanakan. 9 tambah 3, ini jadi 12. Min 6 akar 3 per 6. Oke, jadi semuanya bisa dibagi 6 ya. Jadi jawabannya 2 min akar 3. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, ini ada informasi untuk soal berikutnya. Pramuka SMA Visena Cinere sedang belajar buat tenda dengan dibimbing oleh pelatih pramuka untuk persiapan lomba pramuka. Setelah tenda dibuat, ternyata bagian depan tenda terlihat masih kurang simetri, tetapi membentuk 2 buah segitiga siku-siku. Nah, ini kita perhatikan gambarnya ya. Jadi dari tenda yang sudah dibuat, nah ternyata bagian depannya kita buat seperti ini, segitiga siku-siku. Ini dari informasi yang diberikan. Berarti kalau kita perhatikan, ini selanjutnya ada informasi yang dibuat lagi, yaitu pada segitiga ACD. Nah, kamu perhatikan segitiga ACD. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Nah, ini juga siku-siku ya. Nah, BCD. Ini nilai cos A sama dengan 16/10. Nah, cos ini kamu tahu ya, cos itu adalah sa per mi. Berarti kalau dia 16/20, di sini 16, sini 20. Nah, pada segitiga BCD, nilai cos B 5/13. Nah, cos B berarti di sini 5, di sini 13. Oke, karena ini sama CD-nya ya. Nah, ini kita perhatikan, boleh kita pakai segitiga yang ACD atau segitiga BDC. Nah, misalnya saya pakai segitiga yang BDC. Jadi pada segitiga BDC, kita bisa cari CD-nya itu sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti akar dari 169 dikurang 25. Gitu ya. Berarti ini sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi kalau kita perhatikan, panjang dari CD itu adalah 12. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan, kita diminta untuk menentukan nilai dari sin A tambah B. Oke, kita bahas dulu soal yang pertama ya. Sin A tambah B. Nah, ini kalau kita tuliskan kan menjadi sin A kali cos B gitu ya. Ditambah, kemudian di sini sin B dikali cos A gitu ya. Nah, ini kita kan belum punya semua ya. Kalau kita perhatikan di sini ada cos A. Itu 16/20. Maka kita bisa cari sin A-nya. Nah, nilai sin A berarti kita tuliskan di sini 12/20. Kemudian kita juga bisa cari tangen A. Tangen A berarti sama dengan 12/16. Oke. Kemudian berarti bisa kita lanjutkan di sini dulu ya. Di sini sin B-nya berarti kita dapatkan 12/13. Kemudian tangen B-nya berarti kita dapatkan 12/5. Oke. Nah, baru kita manfaatkan informasi yang ada untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita ganti sin A. Berarti di sini 12/20. Dikali cos B-nya, kamu perhatikan, itu 5/13. Ditambah sin B-nya, kamu lihat 12/13 dikali cos A-nya,
16 per 20. Berarti ini kalau kita lanjutkan, 12 kali 5 itu adalah 60 per ini kita kalikan ini jadi 260. Ditambah 12 kali 16 itu adalah 192 per 260. Sehingga ini kalau kita jumlahkan ini menjadi 252 per 260. Oke, teman-teman semua, kalau kita ingin menyederhanakan, silakan. Ini semuanya kita bagi 4 ya. Berarti 252 dibagi 4 itu 63. Nah, 260 dibagi 4 itu 65. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari sin A tambah B. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang B-nya ya, yaitu cos A min B. Berarti ini bisa saya tulis, rumusnya adalah cos A kali cos B gitu ya. Nah, ditambah sin A dikali sin B. Nah, ini kita ganti nilainya. Tadi cos A kita sudah tuliskan, ini 16 per 20. Nah, cos B-nya 5 per 13. Ditambah sin A-nya 12 per 20. Nah, sin B-nya 12 per 13. Berarti ini kalau kita lanjutkan di sini ya. Nah, 16 kali 5 itu adalah 80 per 260 ditambah 12 kali 12 144 per 260. Nah, ini kalau kita lanjutkan ini menjadi 224 per 260. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi semua dengan 4 ya. Berarti ini menjadi 56 per 65. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Ini pertanyaan selanjutnya adalah untuk tangen A tambah B. Berarti kita tuliskan di sini yang C ya. Tangen A tambah B. Nah, ini jangan lupa rumusnya, yaitu tangen A tambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Oke, nah ini tinggal kita substitusi nilainya. Kita perhatikan tangen A, nah itu adalah 12 per 16 ditambah tangen B-nya 12 per 5 per 1 dikurang 12 per 16 dikali di sini 12 per 5. Oke, nah kita lanjutkan ya. Ini kita samain penyebutnya, berarti di sini 16 kali 5, berarti di sini 12 kali 5 ditambah 12 kali 16. Per bawahnya ini 1 min 12 kali 12 itu 144 per ini 16 kali 5. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan ya untuk mempermudah. Ini bisa saya tuliskan 60 ditambah 192 per 80. Per di sini 1 itu kan jadi 80 per 80 ya. Nah, dikurang 144 per 80. Berarti kalau semuanya 80-nya saya coret boleh ya, yang ini. Atau ada yang bilang dikalikan semua dengan 80. Sama aja itu ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman, yang bagian atasnya bisa saya tuliskan ya. Jadi 252, nah, bawahnya ini 80 dikurang 144 itu adalah min 64. Nah, ini semuanya saya bagi 4 ya. Berarti yang atas kalau dibagi 4 itu adalah 63, yang bawah itu min 16. Oke, berarti ini jawabannya. Mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan, kita diminta bagian D itu mencari nilai sin A min sin B. Oke, ini sebenarnya ada rumusnya ya, tapi kan di sini kita sudah punya nilainya masing-masing ya. Nah, misalnya sin A kita sudah punya nilainya itu 12 per 20. Dikurang sin B-nya kita juga punya, yaitu 12 per 13. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Nah, ini kan di bawahnya kita tulis 20 kali 13. Biar gampang ya, ini 12 kali 13, dikurang 12 kali 20. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita hitung 12 dikali 13 itu 156, gitu ya. Dikurang 240 per
260. Nah, ini kita hitung 156 dikurang 240 itu adalah min 132 per 260. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bisa bagi semua dengan 4 ya. Berarti ini menjadi min 33 per 65. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, satu lagi nih, yang E. Nah, ini yang E kita perhatikan. Nah, sama sebenarnya. Yang E yang ditanya adalah nilai dari 2 sin A cos B. Nah, ini kalau kita pakai rumus silakan. Cuma di sini udah ada nilainya semua. Berarti bisa kita tulis 2 kali sin A-nya itu 12 per 20. Cos B-nya, kamu perhatikan nilainya adalah 5 per 13. Gitu ya. Berarti ini kalau kita lanjutkan, ini boleh kita sederhanakan ya. Ini 2-nya kita coret jadi 10 di sini ya. Nah, ini 10-nya boleh saja kamu coret dengan 5 ya. Dengan 5. Jadi sini tinggal 2. Oke, berarti ini kalau kita lanjutkan ya, ini kita tuliskan jadi 12 per 2 dikali 1/13. Berarti jadi 6 dikali 1/13, ini sama dengan 6/13. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, persiapan untuk PSAS atau penilaian sumatif akhir semester untuk materi trigonometri sudah selesai kita bahas. Gimana? Mudah-mudah kan soal-soalnya dan pembahasannya juga dengan cara yang mudah. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.